Shalom, sekarang kita akan masuk ke pemahaman Alkitab kita di bab 6 ini. Kita akan baca di Yohanes 4 ayat 1-42. Jadi untuk masuk ke pemahaman Alkitab ini, teman-teman boleh banget untuk bacain dulu, kan ini ada paragraf pertamanya. Kita akan baca bareng-bareng ya. Adakah golongan orang tertentu yang kepadanya Anda tidak mau berbicara tentang Yesus? Misalnya karena perbedaan suku, keyakinan, cara hidupnya, karakter, dan sebagainya. Kisah ini memberi gambaran yang terperinci dengan penginjilan pribadi yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Nah, teman-teman, pemahaman Alkitab ini aku nggak akan bacain jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Aku mau kalian menjawabnya terlebih dahulu. Di pertemuan nanti, kita akan lebih intens juga ngejawab masalah di pemahaman Alkitabnya ya. Jadi, kalian jawab dulu. Di hari H nanti, aku cuma akan menambahkan, bukan akan mengulang ya. Jadi, aku harap teman-teman bisa untuk nangkep juga apa yang aku maksudkan. Pertama, kalian minta untuk kayak biasa bergilir, baca satu ayat, Yohanes 4 ayat 1-42, ini ayat yang panjang, jadi baca bergilir. Saat udah baca bergilir, kalian kasih waktu ke mereka untuk merenungkan kembali pembacaan ini, sekitar 2 menit mungkin untuk mereka mengulang bacanya dan mereka merenungkan. Tunjuk salah satu dari mereka untuk menyampaikan secara random ya nunjuknya, menyampaikan apa yang mereka dapat. Ini menandakan untuk mereka tuh fokus apa enggak dalam mereka membaca mengikuti kakak kita. Dan teman-teman, untuk pembacaan bab 6 tadi, kalian bisa lihat waktu juga ya teman-teman. Kalau udah sampai 2 jam setengah kita kakak, please di-cut aja, karena takut kita makin gak fokus. Kita cut, tapi jangan di tengah-tengah gantung. Cut, dan kalau bisa sih menurut aku dipisah di pemahaman Alkitab ya, kayak biasa. Dan selanjutnya, setelah kalian baca, kamu kasih penjelasan juga apa yang kamu dapat. Masuk ke pembacaan pertama, adakah golongan tertentu? Itu maksudnya adalah, ada nggak sih orang-orang tertentu yang kamu tuh takut untuk memberitakan Injil? Mungkin karena mereka tuh beda agama, beda suku sama kalian, beda denom, jadi kayak takut nggak berani nanti ditanya-tanya aneh-aneh, nggak bisa jawab lagi gitu. Nah kalau ada, boleh tuh ceritain dulu kenapa dan gimana. Kalau mereka nggak ada yang mau jawab, kamu tunjuk, atau nggak kamu duluan yang mulai untuk ceritain. Dan selanjutnya, tadi kita udah baca, aku pengen jelasin dulu nih mengenai Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kalian boleh notes ya. Siapa yang aku bacain, kalau kalian nggak paham kalian boleh notes. Orang Samaria tuh seperti pembacaan kita di awal, mereka itu bukan Israel murni. Jadi mereka itu orang-orang yang dipandang sebelah mata, kayak diasingkan gitu loh. Makanya di pembacaan Alkitab kita ada orang Samaria yang bilang kayak, oh ya, 11 kata perempuan itu kepadanya, ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka tuh golongan terpisah. Dan aku percaya yakin kalian juga pernah dengar kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Ini maksudnya adalah gini loh, firman Tuhan tuh disampaikan gak cuma sama orang-orang dari kalangan tertentu, tapi semua orang tuh berhak dan wajib malah kali ya untuk menerima dan mendengar firman Tuhan. Jadi ini singkat cerita aja mengenai Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, dimana kisah air diubahkan menjadi sebuah kesaksian. Kayak tadi kita juga baca di bab 6, gak perlu handal untuk menjadi pendeta untuk memberitakan firman Tuhan, tapi bagaimana kamu bisa menggunakan apapun seperti Tuhan Yesus lakukan, dan itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup gitu bagi hidup orang yang mendengarkan dan mereka diubahkan. Pertanyaan pertama, aku cuma menjelaskan aja ya, mempermudah kalian membaca pertanyaannya. Ayat 9, 22-7, 3 perbedaan latar belakang yang ada di antara Yesus dan perempuan Samaria tersebut. Sekalipun demikian, apa yang mendorong Yesus memberitakan Injil kepadanya? Nah, jadi kalian cari dulu 3 perbedaan latar belakang antara Yesus dan perempuan Samaria ini itu apa di ayat Yohanes 4 ayat 1-42 ini. Lalu ketika kalian udah dapat 3 perbedaan, kalian jawab lagi,
Apa sih yang mendorong Tuhan tuh memberitakan Injil? Apa sih yang ngebuat Tuhan tuh pengen memberitakan Injil kepada orang Samaria tersebut? Apa sih yang Tuhan lihat? Kayak rasanya di perempuan tuh harus mendengar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan lihat dari perempuan Samaria? Apa sih yang salah gitu loh? Itu yang harus kalian jawab. Dan itu ada jawabannya kok di Alkitab. Dan yang kedua, ayat 7b, bagaimana Yesus mulai percakapannya dengan perempuan Samaria itu. Nah, ini tadi aku udah singgung juga ya. Menarik banget. Kisah ini ada pemahaman Alkitab yang menurutku berkesan banget dari bab-bab kita yang sebelumnya. Kalian cari jawabannya, apa sih yang men-trigger atau apa sih hal yang dibicarakan Tuhan untuk memulai percakapan dengan perempuan Samaria itu. Dan ketiga, 10, bagaimana Yesus menarik perhatian perempuan itu kepada beritanya. Nah, kan Tuhan kan bercakap-cakap tuh. Dalam percakapannya tuh ada tuh sesuatu yang menarik yang Tuhan sampaikan gitu loh. Kalimat persuasif kali ya. Kalimat yang mengajak gitu loh. Nah, apa sih yang menarik tuh sampai pas kamu denger juga kayak, ih, gue jadi mau ya gue gitu. Nah, apa tuh? Kalian bisa temuin jawabannya di Alkitab. Ada jawabannya juga. Yang nomor 4, ayat 13-21, apa isi berita Yesus? Kebutuhan yang mana dari perempuan itu yang terpenuhi oleh isi berita Yesus? Maksudnya gini loh, dari percakapan itu kan pasti ada berita yang Tuhan sampaikan gitu loh. Tuhan tuh menegur orang, itu relate sama kehidupannya. Jadi kalian boleh baca lagi, apa sih kira-kira yang Tuhan sampaikan, dan ketika Tuhan menyampaikan berita atau pesan itu, apa sih yang nyambung dengan kehidupan si perempuan ini? Kalau ngomongin air kehidupan, air, kamu gak akan haus lagi. Nah, apa sih yang dialami perempuan ini emangnya sampai Tuhan terus ngomongin air kehidupan, kamu gak akan haus lagi? Itu ada jawabannya juga. Kalian boleh baca. Nomor 5, ayat 29, 39-42. Menurut pendapat kamu nih, apakah perempuan itu bertobat? Kira-kira bertobat gak? Kalau bertobat, jelaskan kenapa dan gimana. Kalau enggak, ya juga gimana gitu loh. Setiap orang dapat satu pertanyaan ya, jadi gak cuma kamu doang yang jawab, gak cuma kamu doang yang berpikir gitu, tapi teman-teman yang lain bisa mencari juga. Dan udah selesai pertanyaannya, kita masuk ke penerapan pribadi nih. Nomor pertama, kalian juga biasa ya, langsung ganti-gantian. Pertama, siapakah perempuan Samaria? Bagi saya, kepadanya Injil perlu diberitakan. Maksudnya adalah gini loh, perempuan Samaria itu kan adalah orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan. Nah, penerapan pribadinya, kira-kira ada gak sih orang-orang sekeliling kamu yang memang butuh untuk mendengar, mereka tuh butuh mendengarkan Injil? Kalau ada, siapa dan kenapa? Secara singkat kalian boleh jelaskan. Nomor 2, gimana kamu dapat menarik perhatian mereka kepada Injil? Nah, Injil itu kan bukan membosankan, tapi Injil itu sesuatu yang sulit sebenarnya untuk dipahami gitu kan, gak gampang gitu, penuh penafsiran dan segala macam. Gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa membuat pemberitaan Injil tuh lebih enjoy, lebih asik gitu? Kalau dari aku pribadi, aku mungkin akan masuk ke dalam grup mainku, terus kayak ya relatein dengan kehidupan kita sehari-hari aja. Mungkin kita lagi ngomongin tentang ngomongin tentang nggak punya uang gitu ya, teman-temanku lagi nggak punya uang, aku ngomong tuh, gue juga nggak punya uang loh, tapi gue juga nggak tahu kenapa nih Tuhan tuh baik banget loh, kemarin tiba-tiba ada orang yang ngasih gue gini. Nah, itu tuh relate gitu loh sama kehidupan kita. Itu kalau dari aku. Nah, kalau dari kalian, mungkin kamu juga bisa jawab dulu. Pertama, untuk bagikan apa sih yang ngebuat, apa yang akan kamu lakukan untuk menarik perhatian orang dalam Injil. Yang ketiga, menurut kamu apa yang menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana Injil dapat menjadi jawaban. Nah, ini tuh relate sama nomor 2 ya. Nomor 1, kamu kan udah sebutin orang-orangnya. Nah, nomor 3, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka tuh sebenarnya? Kira-kira kalau kita tarik ulur ke pemahaman Alkitab ini kan, perempuan itu membutuhkan titik-titik, makanya Tuhan masukin air gitu kan, ngomongin tentang air. Nah, kalau nomor 3 ini, kamu kenapa memilih orang itu? Kira-kira menurutmu, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Dan juga gimana Injil dapat menjawab atau menjadi jawaban bagi mereka? Kalian tulis juga. Dan terakhir, untuk diskusi. Ini diskusi bersama juga. Yang pertama, kesulitan apa yang paling umum terjadi atau kamu alami dalam penginjilan pribadi dan gimana kamu ngatasinnya? Dalam kamu menginjil, bersaksi, atau memberitakan firman Tuhan, apa sih yang biasa kamu alamin? Apakah kamu dikucilkan? Apakah kamu ditolak dan segala macam? Terus kalau emang iya, apa yang bisa kamu atasi dalam mengatasi hal itu gitu? Pastinya beda-beda ya pengalaman orang. Jadi ini menarik banget untuk kita diskusikan bareng. Dan yang kedua, ketakutan apa yang sering muncul dalam memberitakan Injil? Nah,
apa sih yang buat kamu tuh takut untuk memberitakan Injil gitu loh? Apakah takut ditolak dan segala macam? Dan kalau kamu tahu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu kan tetap harus dong untuk memberitakan Injil. Kayak sekarang kamu akan memberitakan Injil ke teman-teman lainnya, berarti kamu harus tahu juga solusinya tuh apa. Kalau kamu nggak tahu ya kita kan akan diskusi bareng nanti. Yang ketiga, pertanyaan atau bantahan apa yang paling sering dikemukakan oleh orang-orang yang bukan atau belum Kristen, dan gimana kamu menjawabnya. Jadi pertanyaan atau bantahan apa yang paling sering orang-orang lain orang-orang lain bukan Kristen lakukan ke kamu juga harus jawab ya, supaya kita bisa menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya, dan juga relevan kan bagaimana kamu bisa menjawabnya. Dan ayat hafalannya ini nggak perlu dihafalin karena aku benar yakin susah ya untuk menghafal. Yang penting terus dikatakan, diucapkan, karena apa yang kita katakan itu akan kita dengar dan itu akan kita imani. Ini kalian boleh baca ya di Roma 1 ayat 14 dan 16a. Habis kalian baca, kalian kasih kesimpulannya aja. Dan jangan lupa setelah ini kayak biasa sesuai rundown kita, kalian boleh tanyakan dulu apakah mereka ada yang kurang paham atau gimana, dan juga lanjut ke berdoa, saling mendoakan, terus juga mendoakan bangsa dan negara, dan selanjutnya ditutup dengan visi misi kita. Jadi tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan juga, dan jadi berkat. God bless you.